Ayo sama-sama menjadi bijak dalam memilih kosmetik sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mutia. Saya adalah Dara 2 Riau 2019 dan saya juga adalah seorang mahasiswi di jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Nah, selama 7 menit ke depan saya akan menyampaikan presentasi mengenai pentingnya memilih bahan aman dalam penggunaan kosmetik. Nah, tujuan dari presentasi kita pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai kandungan bahan kimia berbahaya yang terkandung pada kosmetik yang kita gunakan sehari-hari. Lalu selanjutnya kita akan membahas tips cerdas memilih kosmetik yang aman bagi kulit. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana manfaat dalam pemilihan bahan kosmetik yang tepat untuk kulit dan juga untuk lingkungan. Pada tahun 2022, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan telah menemukan 1.542 temuan kosmetik legal yang tersebar di pasaran dan 13 diantaranya itu mengandung kandungan merkuri. Nah, selain kandungan merkuri, ada lebih dari 20 kandungan berbahaya yang terkandung di dalam kosmetik dan juga produk-produk kecantikan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, salah satu kandungan berbahaya yang terkandung cukup banyak di antara kosmetik tersebut adalah paraben, dan penelitian pernah menemukan bahwa 99% tumor payudara itu mengandung kandungan paraben. Kita bisa lihat di foto yang terdapat pada slide, itu adalah efek penggunaan dari merkuri, di mana si pengguna produk ini dia sudah menggunakan merkuri lebih dari 1 tahun, dan setelah berhenti mukanya langsung menjadi gosong seperti di foto dan muncul efek hitam. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk produk kosmetik sendiri, terutama pada krim, itu kandungan berbahaya yang paling banyak dan paling sering ditemukan adalah merkuri. Dan merkuri ini dia bisa dalam pemakaiannya itu dia bisa terserap ke dalam tubuh dan akan mengalir pada darah kita dan bisa menyebabkan penyakit ginjal, penyakit kanker, dan juga kerusakan hati. Selain merkuri, kandungan berbahaya untuk kesehatan lainnya diantaranya adalah formalin yang biasanya kita temukan pada cat kuku dan juga pada lotion. Nah, formalin ini fungsinya sebenarnya adalah untuk pengawet daripada produk-produk tersebut, namun penggunaannya itu tidak baik untuk kesehatan karena dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti yang disebabkan oleh merkuri juga. Dan kandungan lain yang terkandung pada kosmetik yang ilegal itu ada juga mengandung hidroquinon. Nah, hidroquinon ini biasanya kita temukan di lotion pemutih kulit, di mana efeknya itu memang sangat cepat untuk memutihkan kulit, tetapi untuk efek jangka panjang dari hidroquinon ini dia bisa menyebabkan hiperpigmentasi, bisa menyebabkan kerusakan pada warna kulit, dan juga bisa menyebabkan rasa terbakar dan juga gosong pada kulit seperti yang ada di gambar juga. Selain itu ada juga kandungan timbal. Untuk kandungan timbal sendiri jika terkena pada anak-anak bisa menyebabkan rusaknya sistem saraf dan juga penurunan IQ yang drastis. Nah, selain itu ada juga phtalates dan SLS, sodium lauryl sulfate, toluen, dan lain-lain. Nah, selain merusak kulit, kandungan yang terdapat pada kosmetik yang berbahaya itu juga bisa merusak lingkungan. Di antaranya adalah penggunaan exfoliating microbeads, di mana scrub yang terkandung pada exfoliating microbeads ini dia bisa merusak lautan jika terlalu sering digunakan. Dan ada juga chemical sunscreen, di mana chemical sunscreen ini dia bisa menguap dan merusak lapisan udara. Selanjutnya ada BHA dan BHT. BHA dan BHT ini dia termasuk juga ke dalam pengawet
dalam produk-produk kosmetik, di mana itu juga bisa merusak lingkungan. Selanjutnya ada juga siloxanes atau silikon, di mana silikon ini biasanya terkandung pada produk kosmetik yang berbentuk gel, dan si silikon ini dia juga hampir sama dengan si chemical sunscreen ini, dia bisa merusak lapisan udara. Dan yang terakhir ada triclosan yang biasanya kita temukan pada deodoran. Nah, untuk si triclosan sendiri, jika dia mengalir ke laut, itu dapat merusak ekosistem laut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya tips memilih kosmetik yang aman. Nah, untuk memilih tips kosmetik yang aman itu bisa dilakukan dengan cek klik sebelum membeli kosmetik tersebut. Klik itu yang pertama adalah mengecek kemasan. Pastikan kemasan kosmetik yang akan kita beli itu tidak rusak, tidak terbuka segelnya, tidak penyok, dan juga kemasannya tidak ada yang sobek. Nah, untuk L yang kedua itu ada cek label. Pastikan label kosmetik yang kita beli itu jelas kandungannya apa, dan kita kalau bisa tidak membeli produk yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya sebelumnya. Dan juga di label ini kita juga bisa mengecek kegunaannya untuk tipe kulit yang bagaimana. Terus bisa juga kita cek cara pemakaiannya bagaimana agar tidak salah dalam penggunaannya. Yang ketiga, kita cek juga izin edarnya. Nah, untuk izin edar ini kita cek izin edar produk tersebut dari BPOM. Bisa dicek melalui aplikasi cek BPOM ataupun bisa dicek melalui websitenya BPOM. Nah, untuk yang terakhir itu yang pastinya kita harus mengecek tanggal kadaluarsa si produk tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat yang akan kita dapatkan jika kita menggunakan bahan-bahan yang aman untuk kulit dan juga untuk lingkungan. Yang pertama, tentunya menjaga kesehatan kulit. Walaupun efek dari penggunaan produk-produk yang tidak mengandung bahan berbahaya tadi mungkin akan lebih lama kelihatannya daripada produk-produk yang mengandung bahan berbahaya tadi, namun untuk kesehatan kulit jangka panjang itu tentunya lebih terjamin dan lebih signifikan prosesnya dibandingkan penggunaan produk-produk yang instan. Lalu tentunya kita menjaga kesehatan tubuh, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, penggunaan produk-produk berbahaya itu bisa merusak organ-organ di dalam tubuh seperti hati, ginjal, dan organ-organ lainnya. Terus tentunya menggunakan bahan yang aman itu akan lebih ramah lingkungan, karena penggunaan bahan-bahan yang aman tentunya tidak akan mencemari udara, tidak akan mencemari lautan. Yang terakhir, sayangi diri, sayangi lingkungan. Nah, jadi untuk kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu penggunaan bahan-bahan yang aman itu sangat diperlukan dalam penggunaan kosmetik, dan kita juga harus cermat dalam memilih kosmetik yang akan kita gunakan melalui metode klik tadi. Dan jika kita memilih kosmetik yang aman untuk keseharian kita, maka itu bisa menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga kelestarian lingkungan kita. Saya Sarah Mutia, terima kasih atas perhatiannya.